Kunjungan Ibrahim alaihi salam kepada Ismail alaihi salam. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihi salam hijrah dari Irak ke Haran atau Haran, termasuk pula ke Palestina. Ia lalu menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Ia banyak menyusuri negeri ini dan negeri lainnya. Di salah satu perjalanan tersebut, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Istri Ibrahim, Sarah, turut menemaninya. Sarah merupakan wanita yang tercantik, maka Fir'aun itu hendak memasang siasat buruk terhadap istri beliau. Namun Sarah berdoa kepada Allah, sehingga dia membalikkan jerat yang dipasang raksasa itu ke lehernya sendiri. Akhirnya, raja yang zalim itu tahu bahwa Sarah merupakan wanita salehah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia menghadiahkan putrinya Hajar sebagai pembantu Sarah, sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah atau karena ia takut terhadap siksa Allah. Akhirnya, Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Hal ini membuat Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, di Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggelayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda, di dekat Zam-Zam. Saat itu, Mekah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba berisi air di dekat Hajar dan Ismail. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari setelah itu, bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba, mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua, yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara selengkapnya. Suatu kabilah dari Yaman atau Jurhum kedua datang ke sana, dan atas izin ibunda Ismail, mereka menetap di Mekah. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Namun, riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja, menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi beliau menyembelih anaknya Ismail, maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Tatkala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." As-Saffat 103-107. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Ishak lahir, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadi kisah ini. Setidak-tidaknya, kisah ini menunjukkan suatu kisah perjalanan Ibrahim sebelum Ismail menginjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu yang intinya adalah: kedua, bahwa sebelum remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum karena merasa tertarik kepadanya. Maka mereka menikahkannya dengan salah satu putri keturunan mereka. Saat itu, ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat, Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya. Maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapati anaknya. Maka beliau bertanya kepada istrinya, "Bagaimana keadaan mereka berdua?"
istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim pun titip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Muddad bin Amru, pemimpin dari pemuka kabilah Jurhum. Ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali ke Palestina setelah titip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Keempat, pada kedatangan berikutnya Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya, dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan soleh. Dengan adanya perjumpaan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau.